Puji Tuhan untuk kesekian kalinya saya berdiri di sini, dan mungkin tidak usah saya perkenalkan diri karena saya lahir di Jemaat Madona. Haleluya. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang sudah memimpin saya, memimpin kita semua sampai kita ada hari ini. Bahkan berterima kasih kepada Ibu Gembala, Wakil Gembala, bahkan seluruh hamba Tuhan majelis yang sudah mempercayakan untuk saya pada hari ini membagi-bagikan firman Allah, memberitakan Injil firman Allah. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan saya ambil dari Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Saya akan baca ayat ini dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 20. Selama kira-kira 450 tahun sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar dari seorang pribadi tokoh Alkitab yang bernama Daud. Firman Allah pagi hari menyatakan di dalam ayat 23, di sana dikatakan di bagian terakhir tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dinyatakan bahwa Allah telah didapatkan oleh Tuhan. Allah telah mendapatkan Daud, seorang yang berkenan di hatinya, seorang yang berkenan di hati Tuhan, karena Daud melakukan kehendaknya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dari pembacaan ini seharusnya saya dari awal saya akan dulu mengalami kemenangan besar. Daud seorang yang berkenan kepada Tuhan. Daud dikatakan berkenan karena dia melakukan kehendak Allah. Dengan kata lain saya bisa menyimpulkan bahwa Daud ini adalah sahabat karib Tuhan. Itu sebabnya kita melihat bahwa Daud sangat diberkati oleh Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian bahwa Daud diberkati oleh Tuhan? Sampai sekarang saudara, nama Daud ini masih ada. Ya, sampai sekarang kita lihat Yesus disebut keturunan Daud. Bahkan bendera Israel yang dipakai sekarang di Israel sana disebut bintang Daud. Bahkan kerajaan 1000 tahun di sana tahta Allah dikatakan tahta Daud. Jadi Daud ini sangat diberkati oleh Tuhan. Daud sangat diberkati oleh Tuhan karena dia hidup berkenan kepada Tuhan. Dan dikatakan firman Allah berkatakan Allah telah mendapatkan Daud yang berkenan di hatinya. Itu sebabnya kita melihat bahwa Daud mengalami kemenangan yang besar. Saya akan bertolak dari judul tadi, saya akan melihat di dalam 1 Samuel ketika Daud menghadapi Goliat, seorang prajurit dari Filistin yang begitu gagah perkasa
dengan perawakan yang tidak seperti orang-orang pada umumnya, dikatakan sampai pakaian baju sirahnya itu berbeda dari orang-orang pada zaman itu, sehingga dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 17 di sana, orang-orang Israel ketika Goliat tampil ke depan untuk menantang barisan Israel, dikatakan umat Israel yang dipimpin langsung oleh Tuhan, bahkan mereka mengalami kecemasan dan ketakutan karena si Goliat ini. Namun kita melihat di tengah-tengah ketakutan orang Israel ada seorang yang bernama Daud. Dia tampil ke depan. Apakah Daud manusia super? Tidak. Dia manusia biasa seperti orang-orang Israel pada saat itu, bahkan seperti kita. Tetapi ada hal yang istimewa dari Daud. Kenapa Goliat yang ditakuti oleh semua barisan orang Israel? Di dalam 1 Samuel, coba kita buka di sana, saudara. Bangsa yang dipimpin oleh Tuhan ini mengalami ketakutan. Pasal 17 saya dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saul sebagai raja, bahkan seluruh prajurit Israel mengalami ketakutan mendengar tantangan dari Goliat, orang Filistin ini. Tetapi di tengah ketakutan mereka ada satu orang yang bernama Daud, dan kita melihat dia tampil ke depan. Bahkan ketika dia melawan Goliat, dia tidak memakai pakaian prajurit. Dia tampil apa adanya, dan kita melihat kemenangan terjadi secara luar biasa dialami oleh Daud. Sekali lagi, dia bukan manusia super. Kalau dibandingkan dengan Goliat, sehingga ada lagu anak sekolah minggu, sangat katakan lagu anak sekolah minggu ini berbunyi seperti ini: Goliat yang gagah dari Filistin dikalahkan oleh Daud yang kecil. Ya, ini sebuah keadaan di mana perbandingan antara Daud dan Goliat ini. Namun Daud mengalami kemenangan yang luar biasa. Saudara, saya akan mengangkat bagaimana kehidupan Daud ini. Kenapa Tuhan mengaruniakan kemenangan kepada Daud? Saudara, kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. Kita mundur 1 Samuel pasal 16. Peristiwa bagaimana Daud diurapi menjadi raja. Daud diurapi menjadi raja di tengah-tengah saudara dan orang tuanya, yaitu ayahnya. Di sana dalam ayat yang ke-13, ayat yang ke-13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisinya itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, di sini saya memulai dengan ayat ini, yaitu Daud diurapi menjadi raja, dan kita melihat sebentar sikap-sikap dari Daud, sehingga kenapa di dalam Kisah Para Rasul di sana dikatakan bahwa Allah telah menemukan Daud bin Isai yang berkenan di hati Allah. Kita lihat sikap-sikap Daud ini. Di sana di dalam pasal 16 tadi, Daud diurapi menjadi raja di tengah ayahnya dan saudara-saudaranya. Dan saudara sudah tahu bahwa saudara-saudara daripada Daud ini adalah prajurit-prajurit Israel. Di antaranya Eliab, Elishama, dan ada beberapa lagi. Dibandingkan saudara-saudaranya, Daud ini adalah orang yang tidak dipandang sebenarnya oleh ayahnya. Tidak mungkin. Sehingga ketika Samuel datang ke Rama, ke tempat Isai, ya, di sana Samuel berkata, saya datang mengurapi, saya disuruh Tuhan, diutus Tuhan untuk mengurapi raja.
Raja Israel. Tetapi ketika semua anak Samuel lewat, tidak satu pun yang dipilih oleh Tuhan, sehingga Samuel menjadi heran. Lalu Samuel bertanya kepada Isai, ini semua anakmu? Lalu Samuel berkata, masih ada satu yang paling kecil. Dia berada di padang, sedang mengembalakan kambing domba. Saudara, Daud punya pekerjaan menggembalakan kambing domba, dan kambing domba yang digembalakan oleh Daud itu bukan milik Daud, itu milik Isai ayahnya. Sebentar kita akan lihat bagaimana sikap Daud, sehingga dalam Kisah Para Rasul di sana dikatakan bahwa Daud ini berkenan di hati Allah. Daud berkenan di hati Allah. Kita lihat, saya kembali ketika saat itu Samuel berkata, panggil dia, karena dia yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Saul. Dan ketika saat itu Daud dipanggil dari padang, kemudian dia diurapi di tengah-tengah saudaranya yang prajurit gagah perkasa, di tengah ayahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan lanjut dalam pasal 17, beberapa minggu kemudian kakak-kakak daripada Daud ini pergi berperang melawan orang Filistin, melawan Goliat. Dan saat itu ayahnya Isai memerintahkan kepada Daud, pergi besuk kakak-kakakmu ke medan pertempuran. Pergi besuk, dan ketika saat itu Daud pergi membesuk kakak-kakaknya tidak dengan tangan hampa atau tangan kosong. Di sana ayahnya menitipkan sesuatu buat kakak-kakak daripada Daud ini, dan Daud harus memikul dan mengangkat dan membawanya kepada kakaknya. Di sana ada 3 hal yang dititipkan oleh Isai. Dikatakan yang pertama, dia harus membawa 10 roti. Roti ini saudara bukan roti modern yang kecil, yang kalau 10 biar anak kecil bisa bawa dalam plastik. Kemudian keju 10 untuk pimpinan prajurit. Kemudian berarti gandum seeva. Saudara tahu seeva itu berapa? Berapa beratnya? 36 liter. Nah, itu harus dipikul oleh Daud, seorang yang sudah diurapi menjadi raja. Saudara yang kasih Tuhan, Daud walaupun sudah menjadi raja, saat itu sudah menjadi raja, dia disuruh pikul itu bawa untuk kakak-kakakmu di medan pertempuran. Daud tidak mempertahankan kedudukannya sebagai raja. Saudara, kalau orang lain sudah diangkat seperti itu, sudah diurapi, dilantik menjadi seorang pimpinan, coba suruh dia. Orang nomor 1 di Israel, raja Israel, dia diperintahkan untuk memikul gandum seeva, bawa ke medan pertempuran untuk bekal dari kakak-kakaknya. Saudara, Daud tidak mempertahankan kedudukannya sebagai raja. Dia memiliki sikap rendah hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia pikul itu, dan saya tahu jalanan yang dilewati oleh Daud untuk sampai ke medan pertempuran tidak seperti jalanan yang ada kita lihat sekarang ini di aspal rata. Saya tahu pasti Daud melewati jalan yang berliku dan mungkin naik turun gunung dengan jalan yang berkerikil. Ya, Daud harus memikulnya dan membawanya itu. Dan saudara, dengan segala kerendahan hati, Daud melakukannya. Haleluya. Itu sebabnya Daud sangat berkenan di hati Allah. Dikatakan firman Tuhan bahwa Allah memiliki hati yang rendah di hadapannya. Dan di ayat yang lain dikatakan Allah menentang orang sombong, Allah menentang orang congkak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud tidak menjadi sombong walaupun dia sudah diurapi. Daud tidak berkata, Bapak, kenapa kau suruh saya pergi pikul yang seperti ini? Bukankah minggu kemarin saya sudah diurapi menjadi raja? Saya orang nomor 1 di Israel. Daud tidak demikian. Dengan segala kerendahan hati, dia menuruti apa yang diperintahkan oleh Isai. Dan saudara, inilah satu sikap Daud, sehingga Daud dikatakan dalam Kisah Para Rasul, Allah menemukan seorang yang berkenan di hati Allah. Oh haleluya. Sekiranya hal ini diungkapkan juga buat saya, buat saudara dan saya. Allah mengungkapkan, aku telah menemukan kita semua berkenan di
Haleluya. Daud rendah hati. Yang berikutnya di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatannya dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya, sampai ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Saudara, Daud dikatakan, sekali lagi saya ulangi, bahwa Daud seorang gembala domba. Sehari-harinya dia gembala domba. Sebelum dirapin jadi raja, dia gembala domba. Dan itu terus dilakukan walaupun sudah dirapin jadi raja. Daud tidak serta-merta meninggalkan domba gembalaan yang dipercayakan ayahnya kepadanya. Dan sebentar kita lihat apakah Daud menggembalakan kambing domba itu banyak jumlahnya sehingga walaupun sudah jadi raja dia tetap menggembalakan kambing domba itu. Kita lihat saudara sebentar. Nah, kita lihat hal yang kedua. Yang pertama, Daud rendah hati. Kenapa Daud dikatakan berkenan kepada Allah? Dan ketika melawan Goliat, Allah menganugerahkan kemenangan buat Daud. Saya katakan Allah menganugerahkan, bukan karena kemampuan, bukan karena kepintaran, bukan karena kecakapan Daud sehingga dia mampu mengalahkan Goliat, tetapi Allah menganugerahkan kemenangan kepada Daud. Sikap yang pertama tadi yaitu rendah hati. Yang berikutnya, Daud adalah seorang yang bertanggung jawab. Saya katakan, lalu bangunlah di dalam ayat 20 pasal 17. Lalu bangunlah Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkan dalam kambing dombanya pada seorang penjaga. Daud tidak serta-merta pergi. Dia ingat domba gembalaannya. Lalu Daud bangun pagi-pagi, dia mencari seorang pengganti buat dia. Tolong gembalakan domba-domba ini. Sementara saya pergi, tolong pelihara dan jaga mereka baik-baik. Jaga domba-domba ini. Jangan sampai ada yang hilang. Jangan sampai ada yang diterkam binatang buas. Daud seorang yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia tidak lupa dengan tanggung jawabnya. Walaupun dia harus melakukan tanggung jawab lain untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Isai, tetapi Daud ingat ada domba gembalaannya. Dia bangun pagi-pagi, dia cari orang untuk menggantikan dia. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah salah satu sikap yang membuat Allah dalam Kisah Para Rasul tadi dikatakan Allah menemukan Daud yang berkenan di hati Allah karena dia seorang yang bertanggung jawab. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang sekarang yang tidak mau bertanggung jawab. Tidak mau bertanggung jawab. Banyak karyawan yang bekerja ketika bosnya ada, dia bekerja dengan giat, dengan rajin, tapi ketika bos tidak ada, dia bermalas-malasan. Ini salah satu ciri orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan banyak kali dalam pelayanan juga banyak orang yang tidak bertanggung jawab, ya, pelayan-pelayan Tuhan. Seringkali karena pelayanan sekolah diuji, sehingga tidak ada persiapan. Tiba masa, tiba akal. Untuk kalau tiba akal, kalau hilang akal, sehingga banyak pelayan-pelayan karena memandang enteng ini cuma pelayanan kecil, pelayanan sekolah minggu, tidak perlu persiapan karena dihadapi adalah anak-anak. Sehingga ketika menyampaikan sesuatu di sekolah minggu, seringkali tertukar salah karena tidak ada persiapan. Sehingga ada yang berkata Sadrak Mesak dan Abednego dibuang ke gua Singa. Itu betul tidak? Iya, karena tidak ada persiapan, tidak bertanggung jawab. Saudara Daud, walaupun ada tugas yang penting disuruhkan oleh Isai, dia tidak lupa tanggung jawabnya. Dia pagi-pagi mencari penjaga pengganti dia untuk menjaga kawanan domba yang selama ini dia gembalakan. Dia katakan, tolong jaga sampai aku pulang. Jangan satu pun yang terhilang atau diterkam binatang buas. Yang kedua itu, Daud seorang yang bertanggung jawab. Yang ketiga, dalam pasal 17 ayat 28. Ayat yang ke-28 di sana dikatakan, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu,
sambil berkata, "Mengapa kau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Yang ketiga, saudara, Daud ketika sudah disuruh ayahnya, dia masuk, dia bawa bekal untuk kakak-kakaknya. Lalu, saudara, kakaknya yang paling tua bernama Eliab ketika melihat Daud tidak menyambutnya dengan sukacita. Eliab justru membentak Daud. Dia katakan, "Kenapa kau datang?" Ini kalau dalam bahasa saya, "Ini kenapa kau datang? Di mana atau kepada siapa engkau titipkan kambing domba gembalaanmu yang terdiri dari 2-3 ekor?" Ini mewakili jumlah yang kecil. Jumlah yang kecil, tidak seberapa, sedikit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, walaupun domba yang sedikit digembalakan oleh Daud sudah sedikit, bukan punyanya pula, punya ayahnya Isai. Tapi dia gembalakan dengan tadi tanggung jawab dan dia setia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukankah firman Allah berkata, "Barang siapa setia pada perkara kecil, akan dipercayakan perkara besar kepadanya." Barang siapa setia pada perkara kecil, akan dipercayakan kepadanya satu kelak perkara yang besar. Daud telah setia, dan sebelum jadi raja dia sudah setia menggembalakan kambing domba milik ayahnya, yang ternyata tidak ratusan ekor, hanya dikatakan terdiri dari 2-3 ekor saja. Ini dikatakan oleh Eliab, kakak daripada Daud. Tetapi dia setia walaupun sedikit, bukan punyanya pula, dia gembalakan dengan setia. Dan haleluya, kesetiaan Daud membuat dia diangkat, dipilih oleh Tuhan menjadi raja menggantikan Saul. Orang lain tidak lihat kesetiaan Daud, orang lain tidak lihat, tetapi Allah di tempat yang mati dia melihat kesetiaan Daud. Haleluya. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, seberapapun yang dipercayakan kepada kita, mungkin kecil menurut ukuran kita, menurut ukuran orang lain, tetapi mari kita setia, karena Allah memilih kesetiaan kita. Allah yang di surga memilih kesetiaan kita, dan percayalah kalau kita tetap setia, Tuhan akan mempercayakan suatu berkah yang besar buat kita. Ada satu contoh yang sangat saya suka, saudara. Presiden Amerika Serikat yang terpilih pada tahun 1975 bernama Jimmy Carter. Presiden Amerika Serikat ini, saudara, dia terpilih sebagai orang nomor 1 tahun 1975 sebagai orang nomor 1 di Amerika Serikat. Dan ternyata, saudara, ketika saya baca kehidupan Jimmy Carter ini, ternyata sebelum jadi presiden Amerika Serikat, pada masa dia remaja sampai dia pemuda, dia sudah setia melayani sekolah minggu di negara kecil, ya, di kota kecil di Amerika, bukan kota besar, di kota kecil, ya, yaitu Georgia. Di sana dia setia melayani sekolah minggu dari pemuda dari remaja sampai dia pemuda. Saya tidak tahu berapa tahun itu, tapi dia setia dengan anak sekolah minggu yang tidak ribuan, ratusan, tidak, terdiri dari beberapa orang saja. Saudara, kalau kita setia, haleluya. Dan pada tahun 1975 dia diangkat menjadi orang nomor 1 di Amerika Serikat, negara adidaya itu. Jadi saudara, mari kita setia, amin. Setia pada perkara kecil yang Tuhan percayakan, karena pada waktunya Tuhan akan mengangkat kita, mempercayakan kepada kita berkata yang besar. Seperti Daud, orang yang tidak diperhitungkan oleh ayahnya, oleh keluarganya sendiri, sehingga setiap harinya, sehari-harinya kehidupan Daud hanya berada di padang bersama domba-domba, dan dia ditemani dengan kecapinya. Dikatakan ketika dombanya mulai makan rumput, dia bermain kecapi di bawah pohon. Itu kehidupan Daud sehari-hari. Tetapi siapa yang menyangka bahwa dia dipilih oleh Tuhan sebagai orang nomor 1 di Israel
setia kepada Tuhan, dan kesetiaan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Mungkin orang lain tidak menilainya, mungkin orang lain tidak melihatnya, tetapi ingatlah, kalau sudah setia, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya. Setialah melakukan kehendak Tuhan, setialah melakukan kehendaknya. Kalau saudara setia, saya percaya Allah akan mempercayakan kepada kita perkara yang besar. Selanjutnya saudara, yang berikut, apa waktu saya sudah lewat, Bapak Wakil Pembala? Ya, terima kasih. Masih ada 2. Setelah Daud setia pada perkara kecil, kemudian yang keempat, ketika dia sampai di medan pertempuran, Eliab kakaknya langsung ngomel. Tidak seperti yang dibayangkan oleh Daud. Mungkin Daud dari rumah pikul-pikul itu gandum, roti, keju. Dia akan berkata, wah, kalau sampai di medan pertempuran, kakak-kakak saya ini pasti senang karena dibawa ke bekal. Betul tidak? Kalau ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada saudara dan saat itu memang saudara butuh, apa yang saudara buat? Pasti berterima kasih, terima kasih banyak, dan lain sebagainya. Rasa syukur diucapkan melalui perkataan kita. Nah, tetapi Eliab justru membentak Daud dengan kasarnya. Dia kata, untuk apa kau datang? Saya tahu keberanianmu dan saya tahu kejahatan hatimu. Kau ingin melihat pertempuran. Daud tidak disambut baik oleh kakaknya, malah dibentak dengan kasar. Tetapi kita melihat, apakah Daud membalasnya dengan kasar? Kalau saya Daud, saya baca ayat ini saudara, cerita ini, saya berpikir kalau saya Daud, saya sudah marah sama kakak saya, atau paling tidak saya buang apa yang saya bawa untuk dia, ya. Sudah capek-capek dibawa, dipikul, dibawakan makanan, bukannya diterima dengan baik, tetapi malah dibentak. Tetapi kita melihat Daud tidak membalasnya. Daud dengan tenang menghadapi kakaknya Eliab. Di dalam ayat yang ke-29 sampai 30 kita lihat di sana, pasal 17 1 Samuel. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menyanyikan yang sama, dan raja memberi jawab kepadanya seperti tadi. Daud tidak membalasnya dengan emosi. Daud tidak membalasnya dengan perkataan yang kasar, walaupun Eliab sudah kasar pada dia. Tidak, Daud tetap tenang. Dia memiliki penguasaan diri, tidak emosi. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23 di sana tentang buah roh. Buah roh itu disusun 9 buah roh, dan buah roh yang paling terakhir apa? Penguasaan diri. Kenapa ditaruh pada bagian yang terakhir? Kenapa penguasaan diri tidak ada yang pertama? Karena memang penguasaan diri ini sukar dan sulit. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud bisa menguasai diri, tetap tenang walaupun menerima kata-kata yang kasar. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, dalam Galatia tadi kita dituntut untuk menghasilkan buah, dan buah roh yang paling terakhir itu adalah penguasaan diri. Mari, memang tidak mudah, apalagi kalau kita sudah berbuat baik lalu orang menerimanya dengan kata-kata yang kasar, membalasnya dengan kata-kata yang kasar, ucapan dan lain sebagainya. Memang tidak mudah untuk kita terima. Tetapi ketika ada pengendalian diri, penguasaan diri dalam hidup kita, saya percaya kita bisa tenang walaupun orang berkata-kata kasar kepada kita, ya. Daud seperti itu. Daud tetap tenang walaupun sudah menerima kata-kata kasar daripada Eliab. Dan yang terakhir, kita lihat di dalam pasal yang ke-17 ayat yang ke-33, sikap Daud yang terakhir. Yang keempat tadi, dia memiliki penguasaan diri yang baik. Dia tidak menerima emosi dengan emosi, kasar dengan kasar, tetapi dia membalasnya dengan ketenangan. Ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin
mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit.